saya bisa dikenal oleh orang lain sebagai seorang Faisal Ramling, bukan sebagai seorang MC yang ikut-ikutan. Jangan menjadi seorang MC dalam artian dia menjadi tokoh sentral di panggung pernikahan. Tidak boleh sama sekali. Tapi justru itu yang dilakukan oleh teman-teman selama ini. Maaf. Selamat datang kembali di channel Atta Hatam TV. Pada konten kali ini dalam segmen Public Speaking, kita akan mendengar sharing dari Pak Faisal Ramling seputar tips menjadi MC dan Public Speaking. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal yang sudah menyediakan waktu di tengah kesibukan. Baik Pak Faisal, kita langsung saja. Mungkin bisa diceritakan hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang MC. Terima kasih Pak Felix sudah mendatangi rumah kediaman saya. Jadi kalau saya mau berbagi pengalaman soal menjadi seorang public speaker, saya boleh runut ceritanya. Kisah awal saya menjadi seorang MC dulu Pak Felix ya. Jadi kalau saya mau ceritakan, tidak mau dibilang bukan langsung sekarang, bukan langsung menjadi seorang MC, tetapi itu butuh proses yang panjang. Saya mau boleh ceritakan bahwa sebenarnya profesi saya sebagai seorang Master of Ceremony ini cikal bakalnya sudah dimulai sejak saya masih di bangku kuliah. Jadi dulu ketika saya masih kuliah di Kupang, di Universitas Nusa Cendana, ya dalam banyak kesempatan saya selalu diberi kepercayaan oleh pihak kampus untuk mewakili pihak kampus dalam berbagai event lomba. Perlombanya paling seputaran tentang public speaking, lomba kampanye, lomba debat, kemudian lomba berpidato dan lain sebagainya. Dan itu semua, puji Tuhan, saya diberi talenta. Saya diberi talenta untuk itu. Dan nanti saya akan tunjukkan pada teman-teman semua, ada begitu banyak berupa sertifikat yang diberikan karena menjuarai, walaupun tidak juara satu, tetapi berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Bagi saya itu titik awal untuk bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi itu kira-kira awal mula saya menjadi seorang MC dulu waktu saya menjadi seorang mahasiswa di Universitas Nusa Cendana. Lalu ketika saya selesai kuliah, karena saya profesi saya sebagai seorang guru, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan waktu menjadi mahasiswa itu dalam seperti yang saya bilang tadi itu ikut kegiatan-kegiatan perlombaan. Saya coba terapkan di lingkungan kerja. Kebetulan saya sebagai profesi sebagai seorang guru di sebuah lembaga pendidikan di Kabupaten Manggarai, SMK Sadar Wisata. Puji Tuhan juga pimpinan sekolah, banyak teman-teman, mungkin mereka mengikuti perkembangan saya waktu kuliah dan lain sebagainya, diberi kepercayaan yang sama. Saya sering diberi kepercayaan untuk menghandle acara kecil-kecilan, misalnya ada rapat, ada diskusi, atau ada hajatan-hajatan apa di sekolah. Seringkali kepercayaan itu diberikan kepada saya untuk menghandle hal-hal seperti itu Pak Felix. Baru sekarang saya lebih dominan untuk turun ke panggung wedding. Nah, itu semua bagi saya itu sebuah panggilan hidup untuk terus mengasah diri, kemampuan saya di bidang public speaking. Dan puji Tuhan, kembali saya mau mengatakan, karena kemampuan yang sudah diasah sejak kuliah itu, ya seperti sekarang ini. Baik Pak Faisal, artinya kemampuan public speaking itu tidak diturunkan sejak lahir, tetapi dibentuk melalui proses yang didukung dengan ketekunan dalam latihan. Atau bagaimana Pak Faisal? Jadi gini Pak Felix, bicara tentang Master of Ceremony, hal yang paling mendasar yang kita miliki itu adalah kemampuan. Jadi saya selalu mengatakan begitu. Mungkin sebelum kemampuan, saya mau katakan harus ada kemauan terlebih dahulu. Dan itu kemauan dan kemauan, ya. Setelah ada kemauan, baru minimal kita mengasah diri untuk memampukan diri kita. Jadi
rumus paling pertama yang saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ada kemauan dulu. Dalam banyak hal, mungkin tidak hanya dalam dunia public speaking, dalam dunia-dunia yang lain juga, titik start kita untuk melakukan sesuatu itu harus ada mau dulu. Kalau tidak punya kemauan, mau kemampuan seperti apa yang kita miliki, biasanya itu nanti akan tidak akan sampai pada titik yang ingin kita capai. Jadi itu hal yang paling pertama, ada kemauan. Dan biasanya kalau kita sudah mau atau punya kemauan, kita akan beranjak ke tahap yang berikut. Kita harus ada kemampuan. Nah, kemampuan yang saya maksudkan dalam banyak hal. Misalnya berkaitan dengan mencari literatur berkaitan dengan apa yang kita mau. Karena saya, Pak Felix, mencoba mendalami saya berkaitan dengan saya sebagai seorang public speaker, saya bilang tadi saya mau, dan itu kemauan itu sudah ada sejak mahasiswa seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi karena ada kemauan itu, saya coba memampukan saya punya diri sendiri. Saya seringkali membaca literatur berkaitan dengan ilmu public speaking. Selain mencari literatur ilmiah itu kan, kita juga bisa berguru pada orang-orang yang kita anggap memang sudah mendahului kita dalam profesi yang sama. Saya mau ceritakan sebelum saya turun ke panggung wedding, awalnya saya takut karena memang sebelum saya ke panggung wedding itu saya lebih kepada untuk menghandle hajatan-hajatan, ya mau dibilang seperti Pak Felix, mereka acara-acara protokoler. Tapi bagi saya itu dinamikanya tidak ada, malah bagi saya ketika saya memandu acara-acara protokoler, saya malah dikawal, tidak ada ruang gerak yang bebas. Akhirnya saya tertarik, coba nanti sesekali saya mau menjadi seorang master of ceremony di panggung wedding. Dan ternyata seperti yang saya bilang, kemauan itu terjawab sekarang. Saya coba berguru, seperti yang saya bilang tadi, saya coba literatur apa sebenarnya wedding. Saya coba cari literatur, lalu kemudian saya coba berguru. Saya menghadiri acara-acara hajatan-hajatan pernikahan. Saya tidak sekedar hadir di sana, tetapi saya coba mempelajari apa sih sebenarnya, atau bagaimana menjadi seorang MC di panggung pernikahan, ya, di event-event wedding seperti yang teman-teman semua saksikan selama ini. Kemudian tips yang berikutnya berkaitan dengan menjadi seorang MC itu, jadi selain yang pertama tadi mencari literatur, kemudian berguru pada orang yang sudah punya pengalaman. Hal yang paling penting menurut saya juga itu adalah bagaimana kita sebagai seorang pribadi dengan literatur yang kita miliki, kemudian berkaca pada pengalaman orang-orang, kembali ke dalam diri kita. Siapa sebenarnya kita? Mampukah kita untuk bisa tidak menjadi beda dengan yang lain? Jangan sampai terkesan kita sudah berguru pada orang lain lalu kita menjadi diri orang lain. Dan saya secara pribadi saya tidak mau seperti itu. Jadi saya sebagai seorang pensuraming, saya kenali karakter saya sendiri, berkaca pada pengalaman dan literatur yang saya pelajari selama ini, saya coba membentuk kira-kira bisa tidak saya bisa dikenal oleh orang lain sebagai seorang pensuraming, bukan sebagai seorang MC yang ikut-ikutan. Itu nilai-nilai plus yang saya coba dalam Islam ini. Dan puji Tuhan, memang sekarang saya menjadi sebagai seorang pensuraming, sebagai master of ceremony, yang mungkin teman-teman lebih banyak mengenal saya di panggung wedding. Karena itu tadi saya coba untuk menjadi diri saya sendiri, dan itu yang saya lakukan. Makanya orang ketika bicara siapa MC-nya, ketika menyebut nama saya tidak bilang, bukan saya yang ngomong, ini pengalaman, ini cerita dari orang-orang bahwa ada sesuatu yang khas yang saya miliki. Dan saya juga kadang tidak merasakan itu, cuman orang lain yang bilang seperti itu. Bagi saya terjawab sudah dengan yang saya bilang tadi, bahwa harus menjadi diri sendiri. Itu yang menurut saya tips-tips menjadi seorang MC atau seorang, selain punya kemauan, kedua tadi yang saya bilang kemampuan, yang terakhir itu adalah melakukan. Oh, itu yang lupa ya. Jadi setelah kita punya kemauan, kita coba memampukan diri dengan yang saya bilang tadi itu, mencari literatur, berguru dan lain sebagainya, menjadi diri sendiri. Ya saatnya kita untuk mulai beraksi dari hal-hal kecil.
Ya kadang kita kadang ketawa dengan diri sendiri, bicara sendiri di kamar atau di kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi itu semua bagian dari mengasah diri. Ya. Jadi hal yang paling terakhir itu adalah action, melakukan. Baik Pak Vinso, artinya bahwa kesuksesan Pak Vinso dalam memandu acara, lebih khusus sebagai MC, adalah hasil proses panjang dan ketekunan mengasah kemampuan public speaking. Intinya adalah adanya kemauan dan kemampuan. Kemampuan dalam hal ini adalah melalui proses dan latihan yang panjang, dan latihan secara terus-menerus, lalu membaca buku-buku yang berkaitan dengan public speaking, dan juga sharing dengan orang-orang yang menurut kita bisa. Lalu hal yang terakhir adalah melakukan. Baik sahabat ATA-ATAM TV semua, jadi setiap orang, jadi atau teman-teman semua juga adalah bisa menjadi seorang MC, asalkan menurut Pak Firza adalah ada kemauan dulu yang pertama. Setelah ada kemauan, lalu kemampuan. Kemampuan ini ya membaca literatur, terus mengasah dan juga berguru kepada orang yang menurut kita punya kemampuan di bidang public speaking. Juga jangan hanya menjadi seorang MC, tetapi juga tetap menjadi diri Anda sendiri. Itu ya hal yang paling penting, sehingga tidak hanya sekedar menjadi seorang MC dengan mengikuti orang lain atau karena supaya keren malah menjadi seorang MC, tetapi harus ada nilai lebih, dan juga nilai lebih itu menurut Profesor juga harus menjadi karakter dan ciri khas kita, jadi tidak mengikuti orang lain. Teman-teman semua, sahabat ATA-ATAM TV, jangan lupa mengunjungi channel YouTube Pak Vinso Ramling untuk melihat konsep-konsep acara ala MC Vinso Ramling. Dan setelah ini kita akan mendengarkan hal-hal yang dilakukan oleh Pak Vinso Ramling dalam menyukseskan acara sebagai MC. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kelas Public Speaking bersama Vinso Ramling. Setelah pesan-pesan berikut ini.